Cinta nggak pernah ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya nggak pernah dinafikan, nggak pernah diabaikan, nggak pernah diignore, diterima. Salah satu cara biar kita itu bisa cintanya kuat adalah dengan sholawat. Nah ini judulnya sekarang kan numpang sholawat, numpang sukses lewat sholawat. Singkat, pendek, 3 menit selesai. Tapi nanti pulang langsung praktek. Yang pengen beli mobil, kabul. Pengen beli rumah, kabul. Yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek, kabul. Yang mau ngelamar anak presiden, kabul. Ngelamar atau? Ngelamar, kabul. Perkara ditolak, wallahu alam. Ngelamar Pak ya. Tapi udah berani ngelamar gitu kan, kabul. Yang mau punya hajat A sampai Z, kabul. Yakin. Kalau jurus ini Anda pakai. Hati-hati. Akhir zaman ini ada yang menghembuskan ajaran yang mengatakan jangan cari akhirat dengan dunia dan jangan cari dunia dengan akhirat. Kamu nggak boleh pakai sholawat untuk urusan dunia, kamu nggak boleh pakai wirid untuk urusan dunia, kamu nggak boleh pakai yang namanya zikir untuk urusan dunia. Lihat itu, Rasul bersabda, siapa yang hijrahnya kepada dunia, dia hanya akan dapatkan dunia dan wanita yang dia nikahi. Hijrah saja, kalau nggak untuk Allah nggak dapat apa-apa. Masya Allah, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Banyak dihembuskan lewat pesan WhatsApp dan mungkin juga beberapa keterangan. Alhamdulillah saya tidak mendengarkan. Halo, kok lihat saya nggak enak, kenapa nih? Jadi ada orang sekarang ini suruh baca sholawat nariyah takut, suruh baca munjiah takut. Kamu mau beli mobil baca nariyah, ngomong Habib, apa enggak musyrik? Apa enggak cinta dunia itu Habib? Masa sholawat buat beli mobil? Sholawat kan buat dapat syafaat. Sholawat kan buat dapat syafaat, bukan buat dapat mobil. Masya Allah, koplak ini. Ini gagal paham tingkat tinggi. Gagal paham tingkat tinggi. Sholawat itu jangan kamu batasi dengan satu kata syafaat. Syafaat itu salah satu bagian dari manfaat sholawat. Tapi di antara manfaat sholawat saya jabarkan 3 menit. Perkara 3 menitnya melar jadi 30. Wallahu a'lam. Boleh ya? Coba saya jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau Anda pengen sesuatu urusan dunia, pengen mobil, pengen rumah, pengen punya pasangan hidup, pengen punya apapun yang ada di dunia ini, mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Jawab yang keras, mintanya ke siapa? Allah. Betul? Kalau Anda pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke siapa? Kalau ada orang pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke obat. Itu musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Kalau ada orang mau beli mobil, mintanya ke duit. Duit, aku mau beli mobil. Musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Ada orang mau sukses, mintanya dengan perencanaannya. Musyrik atau mukmin? Musyrik. Semua harus berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala, ada obat, pengen sembuh, Allahumma sembuhkan sakit kepala saya, ambil obatnya, tahu ini sarana, diminum dengan minta kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Kalau mau beli mobil, minta sama Allah, ya Allah beri saya mobil, ambil duitnya, berangkat ke toko, beli mobil, tapi mintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau betul? Pertanyaan selanjutnya, kamu mau beli mobil tapi duitnya nggak cukup, maju atau mundur? Saya mau tes Anda ini mukmin atau musyrik gitu loh. Kalau kamu mau beli mobil tapi duitmu nggak cukup, kurang 200 juta, nggak nanggung ya. Lah punyanya berapa? 10.000. Punya 10.000, mau beli mobil harga 200 juta, 10.000, kurang 200 juta, maju atau mundur? Mintanya ke siapa? Mintanya ke
Harus minta sama Allah kok mundur. Justru karena kamu nggak punya, kamu minta sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, ini uang 10.000 ya Allah. 10.000 ini nggak bisa dibuat beli apa-apa. Kalau nggak kamu izinkan beli apa-apa. Tapi kalau engkau izinkan ya Allah, 10.000 ini bisa dapat mobil 200 juta ya Allah. Ya Allah, tolong beri saya mobil yang satu itu ya Allah. Harga 200 juta, 10.000 rupiah. Amin. Kantongin. Allahumma mobil. Terus keluar. Jalan ke showroom. Istrinya bilang apa? Stres atau normal? Stres. Betul kan? Karena istri yang ngukur. Uang 10.000 mau beli mobil. Betul kan ya? Allahnya dibuang. Ini loh akidah yang semerawut. Akidah yang semerawut. Nanti saya akan jelaskan dari Al-Quran, hadis Nabi, kehidupan para ulama, kehidupan sahabat, kehidupan orang yang normal. Kita ini yang nggak normal. Kita yang sakit. Yang sakit nih kita. Boleh saya jelaskan? Nah, jadi kalau minta ke siapa? Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Betul? Kalau minta sama Allah dengan muji-muji Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Mun'im, ya Sami', ya Qadir, ya Jabbar, ya Qahar, Asma'ul Husna dibaca semua. Muji-muji Allah. Terus minta, kabul nggak? Nanti dulu. Kamu minta ke Allah dengan semua pujian yang dibaca oleh malaikat muqarrabin dan dibaca anbiya wal mursalin dan yang belum diturunkan ke muka bumi. Kalau tidak kamu awali sholawat, tidak kamu tutup dengan sholawat, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Yakin paham? Paham tidak? Jadi kalau awalnya nggak ada sholawat, akhirnya nggak ada sholawat, diterima atau ditolak? Orang mau nikah, ngurus surat nikah, ya pergi ke kantor urusan agama, bawa dirinya, bawa calonnya, bawa semua perlengkapan, nggak bawa KTP, jadi nggak suratnya? Enggak. Bawa uang 200 miliar, beli tanah, mau buat perjanjian jual beli, KTP nggak punya, kepake nggak duitnya? Enggak. KTP penuhi dulu, baru nanti dilanjutkan tahap berikutnya. Betul atau betul? Kamu puji-puji Allah, Allahnya bilang kalau kamu nggak bawa nabiku minggato, silahkan pergi. Dan itu dibuktikan dalam sholat. Sholat dari awal sampai akhir Allah semua. Bahkan Al-Quran, Al-Fatihah, Ummul Kitab. Habis itu kamu baca 30 juz. Giliran at-tahiyat, kamu udah puji-puji Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kamu syahadat. Tapi kamu nggak mau sholawat, kamu nggak mau sholawat sama Nabi di at-tahiyat akhir. Apa kata Allah? Selesai, batal sholatmu, tidak aku terima. Masya Allah. Berarti sholawat nih penting atau super penting? Lah kok kamu khutbah Jumat, satu masjid nangis, Allah Habibnya luar biasa, blek semaput, Masya Allah Habibnya hebat, Allah pojok blek mati, serangan jantung karena teriak rindu sama Allah, Allah disusul sebelahnya blek mati. Hari itu dalam khutbah Jumat 50 korban nyawa melayang karena rindu sama Allah. Cuman sayang, khotibnya lupa, gak baca sholawat di dalam khutbahnya. Pertanyaan saya, khutbahnya sah atau batal? Sah atau batal? Sholatnya jadinya sah atau batal? Batal. Yang batal khotibnya atau semuanya? Semuanya. Gara-gara ngapain? Melupakan sholawat. Kalau kamu lupakan nabiku, aku tak butuh dirimu. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sholawat. Makanya Habib Kiai guru pinter, cerdas. Santri-santri murid-muridnya diajarin, kalau mau minta sama Allah sholawatin dulu. Betul kan? Sholawatin dulu. Anak Pak Camat, sholawatin bapaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
bapaknya ajak maulid, diundang buat maulid di rumah, bapaknya diundang, Pak Camat diundang. Gak paham Pak Camat nih, kalau anaknya lagi dibidik nih, nawaitunya Allahumma berkat maulid, Allahumma sholli. Terakhir selesai, makanya doa maulid manapun berjanji, burda, simtuduror, tiba, doa itu babnya akhir pasti, nggak di awal. Setelah sholawat baru apa? Doa, betul? Jadi kalau hajatmu pengen kabul, kamu pengen duit, kamu pengen rumah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Pakainya apa? Sholawat. Gak pakai sholawat ditolak sama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan gunakan sholawat untuk mobil, jangan gunakan sholawat untuk motor, jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia, maka jawablah, lantas suruh pakai apa? Kalau nggak pakai minta sama Allah, suruh pakai duit, suruh pakai kerja, suruh pakai usaha, suruh mengandalkan ikhtiarnya, melupakan Tuhannya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak punya duit, kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak ada yang pesimis, optimis. Nggak punya duit pengen beli mobil, jalan di kampung lenggak-lenggok. Ditanya, kemana? Showroom. Ngapain? Beli mobil. Duitnya ada? Belum. Nah terus proses sholawat. Tahap awal, sholawatin dulu. Sholawatin. Dianggap orang stres. Ini yang normal ini. Yang anggap stres itu yang stres. Bener, gak paham. Nanti akan saya jelaskan. Serius. Yang kedua, dalil tidak terbantahkan. Dan ini yang punya Habib dan Kiai serta murid-murid dan kawannya. Yang lain nggak punya. Cari, cek itu. Cari di Google nanti. Kalau nggak percaya, di Google kalimat ini pakai bahasa Arab. Ya. Satu-satunya amal yang tidak ditolak sama Allah hanyalah sholawat. Yang lain nanti dulu. Cek, recheck, tolak, terima, tolak, terima. Kalau sholawat langsung diterima, meskipun kamu riak, meskipun kamu ujub, tetap diterima. Itu yang namanya sholawat. Habib, Yai, masa bisa sholawat mengalahkan sholat? Nah ini pemikiran gak beres ini. Jadi kalau sholawat bisa mengalahkan sholat, seakan-akan ini sholawat sesuatu yang salah. Nah, sholat itu ibadah, sholat itu ibadah. Kalau ada ibadah yang pahalanya memang secara khusus bisa lebih besar dari ibadah yang lain, kan ya luar biasa. Dan yang namanya sholat itu bagiannya adalah sholawat. Paham? Jadi kalau nggak ada sholawat, tidak ada sholat. Ini harus dipahami. Sabar, pelan-pelan, step by step, biar tidak gagal paham ya. Ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap mau mulai maulid dibaca enggak ini? Dibaca kan? Ayat ini dibaca. Coba diterjemahkan. Inna, sesungguhnya, innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Allah. Allah manggil siapa? Alladzina amanu. Siapa yang beriman? Anda beriman, saya beriman, kita beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hei orang-orang beriman, kalian semua tanpa terkecuali salawat dan salam kepada Nabi yang banyak dan yang baik. Betul? Ayat ini turun kepada sahabat. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Makanya jangan belajar Al-Quran dari terjemahan. Gak pernah sampai nanti. Belajar Al-Quran dari ulama. Gak bisa dari terjemahan. Subhanallah. Nanya sama Nabi sahabat. Amma salam qad arafna. Kalau salam kami udah tahu ya Rasulullah caranya. Assalamualaikum. Tahu salam. Wa kaifa nusalli alaik. Tapi kalau salam kaifa. Mas sholah sama kaifas sholah itu beda.
Kalau masalah, apa itu solawat? Bentuknya apa? Bentuk. Bentuk. Tapi kalau kaifa, itu bagaimana caranya bersolawat. Paham? Sahabat tidak pernah mempertanyakan bacaan solawat. Yang ditanyakan sahabat caranya bersolawat. Antara cara sama bacaan itu dua hal yang jauh berbeda. Sahabat nanya, kaifa nusalli alaik? Jawaban Nabi apa? Qulu, caranya kamu cukup mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Bukan bentuknya. Kalau bentuknya macam-macam. Ada sholawat Ibrahimiyah, ya. Ada sholawat yang untuk keluarga Rasulullah. Ada sholawatnya sahabat, ya. Ada sholawatnya tabi'in. Ada sholawat Nabi yang diajarkan ulama di dalam mimpi. Macam-macam. Ada sholawat yang dikarang oleh para ulama. Bentuknya bebas. Bentuknya bebas. Caranya ini yang benar. Apa caranya? Ucapkanlah Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu bersolawat. Solawat itu artinya doa. Makanya ketika sahabat diperintahkan bersolawat dalam Al-Quran, sahabat bingung. Doakan Nabi, doakan Nabi. Ucapkan salam untuk Nabi, doakan Nabi. Maka sahabat nanya sama Nabi, cara doakan Nabi gimana? Karena Nabi udah dapat semuanya. Gimana mendoakan? Maka sama Nabi diajarin. Kamu bilang saja sama Allah, ya Allah, tolong kamu yang doakan Nabi. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dah, sekarang dicek dulu. Cek. Pemahamannya udah nyampe belum? Yang merintah siapa? Yang dapat perintah siapa? Mukmin. Betul? Allah merintah kita untuk ngapa? Solawat. Solawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin kita bagaimana? Minta saja sama Allah, Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Betul? Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Maka Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat udah terus-terusan selalu sholawat sama Nabi. Kalian yang sholawat sama Nabi. Kita jawab lagi, ya Allah, kamu saja yang sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu saja yang sholawat sama Nabi. Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diajari Nabi, kembalikan ke Allah, kembalikan ke Allah. Ya Allah, tolong kamu saja yang salawat ke Nabi. Allahnya bilang, aku udah salawat sama Nabi dan terus salawat sama Nabi. Malaikatku salawat sama Nabi terus. Giliran kalian salawat sama Nabi. Kita jawab, Allahumma, ya Allah, tolong kamu yang salawat sama Nabi. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu pernah bersolawat? Pernah enggak kita bersolawat? Enggak pernah. Yang ada itu kita meminta agar Allah bersolawat kepada Nabi. Pertanyaan saya, lah kalau kita minta sama Allah untuk solawat, terus yang solawat siapa? Allah. Yang solawat Allah. Akankah Allah menolak Allah? Akankah Allah menolak Allah? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada Allah untuk kita atau untuk Nabi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad. Berarti kita minta kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Lah kalau ada orang minta buat Nabi, kira-kira sama Allah diterima atau ditolak? Dan mintanya kepada Allah, ya Allah, tolong kamu, saya minta kepada kamu sesuatu untuk Nabiku, untuk kekasihmu. Tolong ya Allah. Kira-kira sama Allah dikasih atau nggak dikasih? Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Kenapa? Untuk kekasih Allah semua diberikan oleh Allah. Makanya kamu riak, kamu ujub kalau minta untuk Nabi Muhammad SAW, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, bagian asiknya di sini. Akhiron, bab duit. Ini sebetulnya rahasia para wali. Nggak boleh di-share seharusnya. Cuman malam hari ini dan bulan ini bagusnya di-share. Karena di Indonesia lagi banyak orang pusing. Harus dikasih ilmunya biar nggak pusing semua. Biar pusingnya terarah. Pusingnya terarah. Begini loh.
Masih ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan dahulu di zaman Nabi-Nabi terdahulu ada 3 orang yang berteduh di dalam sebuah gua, kemudian ada batu yang jatuh dari atas menutup mulut gua. Ingat kisah itu? Kemudian mereka berusaha mendorong batu yang besar itu, mendorong batu yang besar, mendorong batu yang besar. Ternyata batunya tidak bergerak, betul? Jangan dilanjutkan dulu ceritanya. Batu besar didorong, nggak bergerak. Seharusnya ini urusannya dorong atau traktor? Traktor, betul ya? Urusan batu ini kan urusan traktor, paham? Kamu mau beli mobil, duit gak cukup, duit gak cukup, uang gak cukup. Seharusnya urusannya apa nih? Ngutang ya? Minta tolong sama orang, ditambahin duitnya, betul? Tapi ngutang siapa yang mau ngasih? Nggak ada yang mau ngasih. Ini dorong gak bisa, siapa yang mau nolong? Terkunci di dalam, gak bisa. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan mereka 3 orang yang minta tolong ini masing-masing berkata, ya Allah, saya pernah punya amal yang begini. Kalau amal itu kamu terima, ya Allah, tolong geser batu ini, betul? Maka bergeser batu sedikit. Yang kedua ngomong yang sama, bergeser batu sedikit. Yang ketiga ngomong yang sama, bergeser batu sedikit. Akhirnya cukup untuk lewat 1 orang, 1 demi 1 keluar. Artinya batu yang menutup tergeser, hajat terkabul karena ketiga-tiganya bertawassul dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk nabi-nabi terdahulu. Untuk kamu, Rasulmu udah ajarin. Jangan yang nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW. Ada satu amalan yang tidak mungkin ditolak. Apa namanya tadi? Sholawat. Makanya pinternya Habib sama Kiai. Sengaja saya terus sebut Habib sama Kiai, Habib sama Kiai, biar Indonesia paham ilmunya Habib dan ilmunya Kiai, ilmunya Habib dan ilmunya guru. Mereka orang-orang yang luar biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, meskipun penampilannya mungkin baju takwa nggak jelas, mungkin sandal aja warnanya beda, ya, sandal warnanya beda, nyantai. Mungkin kalau dilihat orang ini orang nggak jelas, tapi ilmunya luar biasa. Rumahnya mungkin reot, reot. Coba perhatikan, Habib sama Kiai dari zaman dahulu kala ngajarin, kamu kalau punya hajat baca nariyah 4444 kali. Selesai nariyah bilang, ya Allah berkat sholawat nariyah kabulkan hajat saya, betul? Kamu kalau punya hajat baca maulid simtuduror, barzanji, burda, diba dan sejenisnya. Selesai maulid bilang, berkat maulid ini ya Allah kabulkan hajat saya, betul? Kamu kalau punya hajat diajari Habib Kiai baca munjiah 1000 kali, sholawat A sekian kali, sholawat B sekian kali. Selesai bilang sama Allah, ya Allah berkat sholawat yang aku baca tadi kabulkan hajat saya, betul? Pertanyaan saya, ajaran Habib sama Kiai ini berasal dari mana? Dari ajaran langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang tidak ditolak. Dan buat kita amal yang tidak ditolak adalah sholawat. Makanya kalau kamu pengen beli mobil, baca nariyah 4444 kali, tapi jangan diwakilkan. Kalau kamu wakilkan, yang qabul yang mewakili. Karena judulnya ini mau tawasul dengan mujahadahmu, dengan usahamu. Gantinya dorong batu tadi loh, usahanya duduk di kamar. Nanti kamu masuk kamar bilang sama istri, dek saya mau beli rumah dulu ya, jangan diganggu 5 jam, siapkan kopi, teh dan makanan, kunci kamarnya jangan diganggu, kholwat 5 jam, nariyah, munjiah. Anaknya ditanya sama ibunya, nanya sama ibu, ibu ayah mana? Beli mobil. Di mana? Di kamar. Masya Allah. Keluar dari kamar ya, ayahnya ada tamu, terus anaknya cerita, ayah tadi beli mobil. Oh iya benar, di mana? Di kamar. Masya Allah. Tamunya nanya, iya betul, iya. Gimana caranya? Nariyah 4444 kali. Hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu. Hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu. Baru dia keluar, jalan ke pasar, jalan cari obyekan, jalan dia bergerak. Nanti itu sholawatnya akan bekerja. Sholawatnya akan bekerja.
Loh, kalau Nabi yang terdahulu saja umatnya di dalam gua nggak ngapa-ngapain, diem saja, gerak sendiri. Lah kamu udah pakai sholawat, masih pakai kerja, nggak kabul ya nggak mungkin. Mana imanmu, mana yakinmu, mana percayamu? Jangan percaya dengan fata morgana. Pekerjaan itu fata morgana, perencanaan itu fata morgana, ajaran nabimu itu nyata, saudara-saudara. Allahumma sholli alaihi. Jelas. Masing-masing buat rencana kelihatannya nih. Mulai pulang mau sholawat, sholawat, mujahadah, baca sholawat. Ini kalau semua ngamalin sampai nanti sudah terwujud, komisi nggak nyampe Solo, awas. Namanya guru itu harus dapat komisi, yang ngajarin kan ya. Perdagangan kan begitu kan ya. Yang ngajari kan dapat apa itu, hak cipta ya. Royalti, nah royalti gak usah banyak-banyak, udah 10%. Royalti 10%. Ikhwani rahimakumullah. Jelas yang saya sampaikan? Jelas? Sekarang hidup ringan atau berat? Ringan ya, gak usah repot. Kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih ngeyel, mungkin nonton orangnya. Sebentar, masih belum puas. Oke, satu lagi. Yang di rumah tuh masih belum puas dalilnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi untuk masalahnya, apapun itu masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberinya surprise rezeki. Rezekinya surprise, rezekinya kejutan, tidak bisa difikir dari mana datangnya. Tahu muncul. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Bahasa kerennya surprise, itu kerennya. Rezekinya surprise. Ayatnya itu, lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya tentang suami istri yang anaknya tertawan oleh musuh. Terus suami istri ini menghadap Nabi Muhammad SAW. Terus ngomong sama Nabi, anak saya ditawan musuh. Apakah Nabi kirim pasukan untuk membebaskannya? Apakah Nabi mengatakan, satu sahabatku nyawanya seperti nyawa seluruh umatku, maka akan kukerahkan seluruh pasukan untuk bebaskan anakmu? Apakah seperti itu? Enggak. Nabi mengajari, pulanglah kamu ke rumah, ajak istrimu, bacalah haula wala quwata illa billah. Maka sang suami pulang ke rumah, sampai di rumah istrinya dikasih tahu. Apa jawaban istri yang solihah? Masya Allah, petunjuk yang luar biasa. Ini anaknya ditawan, Nabi nggak kirim pasukan, Nabi nggak kirim pasukan khusus, Nabi tidak buat perencanaan untuk pembebasan secara zahir, tapi Nabi ngajari ucap la haula wala quwata illa billah. Istri ini mengatakan, ini cara yang paling hebat, ini petunjuk yang luar biasa. Sekarang suami pergi ke tempat kiai, pergi ke tempat habib, penuh dengan yang namanya masalah, kemudian diajarin Kiai Habib, baca Simtudurur di rumahmu setiap malam Jumat, akan selesai masalahmu. Pulang ke rumah, ngomong sama istri, istrinya menjawab, maulid lagi, urusannya duit kok suruh baca maulid, urusannya utang nggak selesai kok suruh baca maulid. Na'udzubillah, amin. Mana perencanaanmu, mana strategimu? Rasulullah nggak membuat strategi, sahabatnya tidak suruh membuat strategi, suruh duduk zikir kepada ilahi Rabbi. Hasilnya subuh, ketok pintu rumah, anaknya datang, assalamualaikum, rangkulan nangis. Anaknya datang bawa kambing sejumlah lembah itu ya, lembah. Di riwayat yang lain kuda sebanyak itu, masya Allah. Maka sang ayah ini langsung ngadep ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak saya udah pulang, selamat, bahkan bawa rampasan perang. Ternyata anaknya ketika ditawan, yang nawan dibuat tidur sama Allah. Kemudian anaknya bisa melepaskan ikatannya. Anaknya kemudian melarikan diri, dan ternyata kambingnya saat itu atau kudanya saat itu semua ikut sama anak tersebut ke Madinah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai depan pintu, orang tuanya bahagia, anaknya bahagia, kambingnya juga bahagia. Kambingnya hijrah nih, dari tangan orang kafir ke tangan muslimin. Apa kata Nabi? Muncullah itu turun ayat,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya kalau kamu pengen solusi, kamu pengen rezeki, jalannya takwa. Dan salah satu jalan takwa yang terbaik adalah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan jadikan sholawat untuk cari dunia, orang ini tidak paham ilmunya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Justru kalau kamu butuh dunia, pakailah akhiratmu, pakailah Allahmu. Itu namanya orang yang mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Teriak-teriak udah selesai.